Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hikayat Malim Dewa. Anggota kami beranggotakan Faiz Jauza, Faria Tala, Intan Fatena, dan Safia Khairatannisa. Kuala Bandar Muar hiduplah seorang putra raja bernama Malim Dewa. Ia ditunjuk untuk menggantikan ayahnya yang sedang pergi untuk menunaikan haji di Mekah. Malim Dewa memiliki tunangan sebanyak 3. Mereka semua adalah putri yang berhasil didapatkan dari penelusuran seekor burung bayan. Para putri itu bernama Nilam Cahaya, Gondar Gentasari, dan Andam Dewi. Namun, Anam Dewi juga dipinang oleh raja lainnya dikarenakan pinangan itu tidak disetujui oleh raja tersebut. Maka ia dibuat sakit secara misterius dengan sihirnya. Bahkan wilayah kekuasaan Anam Dewi dihancurkannya. Andam Dewi dan ibunya terpaksa harus bersembunyi. Malim Dewa tetap mencari Andam Dewi dan menikahinya. Namun, akibat pernikahan tersebut, ia dibunuh oleh raja pinangannya telah ditolak. Malim Dewa akhirnya dihidupkan lagi oleh Nilam Cahaya. Akhirnya ia nikah dengan Gondan Gintasari. Berkat kemenangannya dalam peperangan, Malim Dewa berhasil menikahi 2 putri lainnya. Setelah itu, Malim Dewa kembali ke Kayangan dan menikahi Putri Nilam Cahaya. Dan Malim Dewa hidup bahagia dengan istri-istrinya. Karakteristik mustahil. 1. Pada suatu malam, seorang wali Allah datang dalam mimpi Malin untuk pergi mencari burung bayan, karena burung itu dapat memberi istri-istri yang cantik. Dan betul, ramalan wali Allah, burung itu dapat membujuk tidak seorang putri menjadi tunangan Malin Dewa. 2. Maharaja Petukal tidak terima dan memberikan sihir membuat Putri Adam sakit. 3. Mendengar itu, Malin Dewa mengejar, tapi sebelum membawa putri, dia terkena sihir dan mangkat. Untunglah Putri Nilam Cahaya dapat menghidupkan dengan air mawar. 4. Setelah kembali Kuala Bandar Muar, ia terkena sihir lagi dari Maharaja Singgerai dan mangkat, dan dihidupkan lagi oleh Nilam Cahaya. Anonimus, Pawang Anak, seorang penglipu lara atau penutur cerita-cerita Melayu tradisional. Selanjutnya ada kesaktian. Maharaja Petukal tidak terima dan memberikan sihir membuat Putri Andam sakit. Setelah kembali Kuala Bandar Muar, ia terkena sihir lagi dari Maharaja Singgerai dan mangkat lagi. Mendengar itu, Malin Dewa mengejar, tapi sebelum membawa putri, dia terkena sihir dan mangkat. Kemudian ada istana sentris. Di suatu Kuala Bandar Muar, memerintah seorang raja dengan seorang permaisuri. Hatta beberapa iyam pun berputrakan seorang anak laki-laki yang elok rupanya, yang bernama Gombang Malin Dewa. Setelah itu, Malin Dewa kembali ke Kayangan dan menikahi Putri Nilam Cahaya, dan Malin Dewa hidup bahagia dengan istri-istrinya. Yang terakhir ada Arkais. Yang pertama ada Kuala, yaitu pertemuan dari 2 sungai atau sungai dengan laut. Selanjutnya ada ditabalkan, dinobatkan menjadi raja. Syahdan, lalu atau selanjutnya keelokan, kecantikan atau kebagusan, dan mangkat adalah raja yang meninggal. Orientasi. Di suatu Kuala Bandar Muar memerintah seorang raja dengan seorang permaisuri. Hatta beberapa lama pun berputrakan seorang anak laki-laki yang elok rupanya, yang bernama Gombang Malindewa. Selang beberapa lama, Gombang Malindewa besar ditabalkan atas kerajaan. Pada suatu malam, seorang wali Allah datang dalam mimpi Malin untuk pergi mencari burung bayan, karena burung itu dapat memberi istri-istri yang cantik. Dan betul ramalan wali Allah, burung itu dapat membujuk tidak seorang puri menjadi tunangan Malin Dewa. Komplikasi, syahadan keelokan Putri Andam Dewi terdengar oleh Maharaja Petukal dari negeri Singa Tanjung Papan. Ia menculik Putri Andam, tetapi tentaranya gagal mencuri Putri Andam Dewi, tetapi tentaranya hancur di tangan ayah putri. Maharaja Petukal tidak terima dan memberikan sihir membuat Putri Andam sakit. Dia diminta menyembuhkan putri dan berhasil. Pinangannya tetap ditolak oleh Putri Maharaja, sangat marah dan menghancurkan negeri itu, kecuali permaisuri dan Putri Andam Dewi dapat menyelamatkan diri. Mendengar itu, Malim Dewa mengejar, tetapi sebelum membawa putri, dia terkena sihir dan mangkat. Untunglah Putri Nilam Cahaya dapat menghidupkan dengan air mawar. Dia membunuh Maharaja Petukal dan menjadikan Putri Cahaya Laut dan menjadikan Dayang Bagai Putri Andam Dewi kelak. Resolusi. Selang beberapa lama, Malim Dewa pergi ke Mekah. Ia singgah di negeri Kuala Medan bertemu Putri Gentasari dan dikawininya. Setelah beberapa tahun singgah di negeri Nilo Condong, bertemu dengan Putri Santan Bertapis dan menikahinya pula. Setelah kembali ke Kuala Bandar Muar, dia terkena sihir lagi dari Maharaja Singgerai dan mangkat lagi, dan dihidupkan lagi oleh Putri Nilam Cahaya.
Lalu ia membunuh Maharaja Singrai, sedangkan anaknya bernama Putri Cahaya Laut juga dinikahinya karena jasa-jasanya. Setelah itu, Malim Dewa kembali ke Kayangan dan menikahi Putri Nilaim Cahaya, dan Malim Dewa hidup bahagia dengan istri-istrinya. Nilai moralnya itu berisi kasih sayang, berani mengambil keputusan, dan tidak takut akan halangan. Nilai agamanya tidak ditemukan, nilai sosialnya itu saling tolong-menolong, dan nilai budayanya juga tidak ditemukan di cerita tersebut.